Halo, ketemu lagi bersama saya Adrian Eman Pratama. Ya, seperti biasa, kali ini saya akan membahas soal berita yang dalam beberapa hari terakhir atau setidaknya 2 hari terakhir itu menggembarkan media sosial eh, dengan sangat viral berita ini dan sangat banyak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, publik Indonesia khususnya di media sosial. Itu apa namanya? Berita tersebut adalah soal pencopotan Brigjen Junior Tumilaar. Ya, salah seorang eh, jenderal brigadir jenderal yang bertugas di Kodam 13 Merdeka itu beberapa hari lalu pernah melayangkan surat terbuka atau menyurati Kapolri Listio Sigit Prabowo tentang persoalan atau beliau membela Babinsa yang katanya Babinsa ini membela rakyat salah satu kelompok masyarakat di Manado yang katanya tanahnya dirampas oleh pihak korporasi atau pengembang properti seperti Ciputra begitu. Ya, ya Ciputra ini kan kebetulan memang dia perusahaan yang bergerak di bidang properti. Nah, yang ingin saya bahas, saya tidak akan masuk ke dalam substantif persoalan ini karena jelas kita nggak tahu seperti apa sebetulnya permasalahannya. Namun karena berita ini sangat viral dan saya sangat mengikutinya, maka saya ingin mengeluarkan pandangan umum saya sebagai masyarakat, sebagai masyarakat Indonesia yang merasa memiliki TNI. Ya, TNI kan ini aparat negara. Nah, jadi beliau dicopot dari eh, Irdam, Inspektur Kodam Merdeka 13 Merdeka 13 begitu ya. Dan dia katanya dimutasi ke staf khusus KSAD, dimutasi sebagai staf khusus di sana. Selain itu katanya beliau juga ini akan diproses hukum di proses hukum militer. Itu saya baca kemarin beritanya yang disampaikan langsung oleh akun Twitter Angkatan Darat kalau nggak salah. Ini nanti saya coba cari. Jadi penyampaian itu disampaikan langsung oleh Puspom, Pusat Komando Angkatan Darat itu menyampaikan langsung lewat akun Twitter bahwa Brigjen Junior Tumilaar ini akan diproses secara eh, hukum prajurit begitu. Nah, saya coba cari, mudah-mudahan saya temukan ini beritanya ini supaya saya bisa bacakan. Ini di mana ya? Yang jelas kemarin saya sempat melihat itu tweet dari akun TNI Angkatan Darat itu sebuah surat ini Puspomat, Pusat Polisi Militer Angkatan Darat akan melakukan proses hukum terhadap Brigjen TNI Junior Tumilaar. Nah, ini saya bacakan, Puspomat akan melakukan proses hukum terhadap Brigjen TNI Junior Tumilaar, menindaklanjuti hasil klarifikasi terhadap Brigjen TNI Junior Tumilaar di Markas Puspom Angkatan Darat, Jakarta pada tanggal 22, 23 sampai 24 September 2021 serta hasil pemeriksaan para saksi yang terkait dengan pernyataan Brigjen TNI Junior Tumilaar
maka telah dipastikan adanya fakta-fakta dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Brigjen TNI Junior Tumilaar. Perbuatan melawan hukum dimaksud adalah pelanggaran hukum disiplin militer dan pelanggaran hukum pidana militer sesuai pasal 126 KUH PM dan pasal 103 ayat 1 KUH PM. Atas adanya indikasi pelanggaran hukum disiplin militer dan pelanggaran hukum pidana militer, maka Puspom Angkatan Darat akan melanjutkan proses hukum lebih lanjut terhadap Brigjen TNI Junior Tumilaar. Dan untuk kepentingan tersebut di atas, Kepala Staf Angkatan Darat pada 8 Oktober 2021 telah mengeluarkan surat perintah pembebasan dari tugas dan tanggung jawab jabatan Brigjen TNI Junior Tumilaar sebagai Inspektur Kodam 13 Merdeka untuk kemudian ditempatkan sebagai staf khusus Kasat KSAD. Ya, begitu bunyi pernyataan TNI Angkatan Darat. Jadi sekali lagi saya tidak akan masuk dalam substantif persoalan ini karena jelas kita nggak tahu, apalagi soal hukum militer itu kita jelas saya nggak tahu. Tapi saya akan mengeluarkan pandangan umum saya sebagai warga negara Indonesia yang merasa memiliki TNI. Nah, kemarin saya sempat melihat videonya Brigjen Junior Tumilaar ini diwawancarai oleh Kompas kalau tidak salah itu, dan beliau mengatakan bahwa segala sesuatu yang telah diambil itu dia sudah pikirkan resikonya termasuk soal jabatannya ini, dan dia mengatakan bahwa dia melakukan itu menyadari bahwa kemungkinan akan kena sanksi, tapi dengan melakukan itu dia memikirkan bahwa ada hal yang lebih besar yang lebih penting dia perjuangkan, yaitu hak rakyat. Nah itu, jadi saya memang sangat geleng-geleng kepala dan sangat hormat kepada Pak Jenderal Bintang 1 ini karena beliau rela mengorbankan jabatannya. Dia nggak pikir tuh, yang dia pikir bahwa ini ada masalah korporasi. Nah, masalah tanah sendiri di Republik ini kan memang bukan hanya ini saja yang terjadi seperti misalnya di Manado. Jadi ada banyak persoalan masalah tanah ini. Konflik agraria ini terjadi di negeri ini, di mana korporasi-korporasi atau pihak pengembang properti itu kerap merampas tanah rakyat, merampas tanah masyarakat dengan memakai tangan-tangan aparat dan berselingkuh kepada kekuasaan juga yang mungkin di dalamnya karena mereka mungkin memiliki modal yang besar. Nah, akhirnya hak rakyat ini yang seharusnya memiliki hak garap tanah ini kemudian dirampas begitu saja. Dan sekali lagi bahwa bukan hanya ini saja secara khusus di Manado ini, tapi ada banyak di ada banyak di seluruh negeri ini. Jadi perusahaan-perusahaan properti itu kerap arogansi atau sewenang-wenang merampas tanah rakyat, dan menurut saya ini sangat berbahaya jika terus dibiarkan, sebab ini sangat jelas mempertontonkan ketidakadilan. Oleh karena itu secara pribadi saya mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Brigjen Junior Tumilaar ini. Sebagai rakyat saya harus memberikan hormat sebesar-besarnya kepada beliau karena beliau berani mempertaruhkan jabatannya untuk memperjuangkan hal yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat dan kepentingan negara ini. Jadi kemarin soal itu ada kasus di Bojongkoneng itu yang termasuk di sana ada Pak Rocky Gerung itu kemudian saya melihat banyak kawan-kawan saya yang kemudian senang bahwa Pak Rocky Gerung akan digusur. Nah, mereka ini nggak mengetahui bahwa kasus terjadi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang di Bogor, Jawa Barat itu bukan hanya karena Pak Rocky. Jadi setelah saya membaca berita, ternyata di sana ada cukup banyak masyarakat yang digusur oleh pihak Sentul City. Nah, dan jangan salah, pihak Sentul City sendiri ini
itu pernah bosnya, pimpinannya itu pernah dipidana karena kasus tanah juga. Jadi mafia-mafia tanah di negeri ini harus kita lawan. Itu karena itu sangat mempertontonkan ketidakadilan. Meskipun yang sangat saya selalu sayangkan bahwa mereka kerap memakai tangan-tangan aparat, preman-preman untuk merampas hak rakyat, mengintimidasi rakyat, meneror rakyat. Itu yang terjadi. Nah, menurut saya kalau hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terus terjadi konflik dan mungkin akan ada gesekan-gesekan terhadap masyarakat yang merasa tidak mendapatkan ketidakadilan. Jadi sekali lagi pandangan saya bahwa saya harus respect dan hormat sebesar-besarnya terhadap Bapak Jenderal ini, Junior Tumilaar ini, meskipun saya nggak kenal beliau siapa ya, profilnya juga saya belum pernah baca, tapi dengan langkahnya itu membela Babinsa yang katanya akan diperiksa karena Babinsa ini yang membela langsung oleh masyarakat, dan termasuk Pak Jenderal juga sudah ikut langsung membela masyarakat yang katanya akan digusur. Jadi seperti kalau saya tidak salah itu tadi malam wawancara Kompas terhadap Pak Junior Tumilaar itu, beliau mengatakan bahwa di situ bukan hanya satu orang, jadi ada satu kampung dan tanah adat masyarakat yang akan digusur oleh Ciputra. Nah, Ciputra sendiri ini kan memang perusahaan besar, jadi dia bergerak di, yang saya tahu saya bergerak di pengembang properti seperti perumahan begitu. Nah, itulah yang kemudian saya bilang, saya sebagai masyarakat sangat memberikan dukungan dan apresiasi kepada Pak Jenderal ini. Itu pandangan saya sebagai masyarakat biasa. Jadi sekali lagi bahwa saya tidak masuk dalam substantif persoalan ini seperti apa sebetulnya, tapi pandangan umum saya karena itu tadi bahwa persoalan tanah ini, korporasi yang kerap merampas hak-hak rakyat di negeri ini bukan hanya terjadi di Manado ini. Jadi ada banyak terjadi di pelosok-pelosok negeri ini, cukup banyak. Begitu pengembang properti atau mafia-mafia tanah ini kerap merampas tanah rakyat sewenang-wenang. Jadi ini sangat mempertontonkan ketidakadilan, dan menurut saya rakyat harus melawan. Kita harus melawan, ini bukan pernyataan provokasi, tapi melawan dalam artian bahwa kita harus tetap menyuarakan penolakan terhadap sikap arogansi dan sewenang-wenang oleh pihak korporasi tersebut. Nah, dan kita berharap juga pemerintah tidak memberikan ruang atau tidak memberikan dukungan terhadap pengembang-pengembang atau mafia-mafia tanah tersebut. Nah, seperti beberapa hari lalu saya pernah membaca berita itu dikutip dari fifa.co.id itu, katanya kepala BPN, Badan Pertanahan Nasional itu, Pak Sofyan Jalil kalau tidak salah, itu mengakui sendiri bahwa memang di negeri ini banyak mafia-mafia tanah yang sangat menguasai begitu luas tanah. Oleh karena itu menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Brigjen Junior Tumilaar ini harus kita beri apresiasi. Itu saja Sobat Bung Ayat, terima kasih.